Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, di sini ada yang sudah tahu siapa nama ibu? Tidak tahu, Bu. Baik, di sini ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Satina. Biasa dipanggil ibu Ina. Nah, ibu ingin tahu juga siapa nama murid-murid ibu di kelas ini. Baik, perkenalkan yang di depan ibu dulu. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alvin Azmi Akbar. Biasa dipanggil apa? Bayu. Bayu. Baik, yang di sebelahnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz. Al-Hafiz. Biasa dipanggil Hafiz. Hafiz. Baik, di sini ada yang udah tahu apa materi kita pada hari ini. Tidak tahu, Bu. Jadi, materi kita hari ini tentang cara mengelola uang dan membelanjakan uang. Nah, sebelum kita lanjut ke cara mengelola uang dan membelanjakan uang, di sini kita harus tahu apa sih itu uang, apa itu pengertian uang. Di sini ada yang tahu apa itu uang? Yang tahu angkat tangan. Aku. Baik, siapa tadi namanya? Hafiz. Hafiz. Nah, sebutkan apa itu pengertian dari uang. Belanja. Uang untuk Belanja. belanja. Ada si Bayu mau jawab apa itu uang? Uang itu duit. Uang itu duit. Nah, jawaban adik-adik semua sudah tepat, tapi belum tepat sekali. Belum tepat sekali. Nah, masih belum lengkap maksudnya. Jadi, pengertian dari uang itu adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat untuk mengukur nilai, untuk menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Misalnya nih, Bang Bayu mau belanja. Mau belanja apa Bang Bayu? Kue. Kue, mau belanja kue. Kalau belanja kue itu harus ada uang. Jadi uang itu buat alat tukar. Bayu kasih ke pedagangnya uang, si pedagangnya itu kasih kue ke Bayu. Jadi itu disebut alat tukar menukar. Nah, pada zaman dahulu orang-orang primitif, apa itu orang-orang primitif? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Orang-orang primitif itu orang-orang yang belum mengetahui teknologi. Kalau sekarang ini kan sudah mengetahui kayak HP, kita udah belajar dari HP. Nah, dari zaman dulu orang-orang primitif itu belum mengetahui apa itu teknologi. Jadi mereka kurang mengetahui apa itu uang sebagai alat tukar menukar. Mereka belum mengetahui. Jadi singkatnya, uang itu sebagai segala sesuatu sebagai alat tukar menukar. Lanjut ke cara mengelola uang. Nah, cara mengelola uang. Uang itu adalah merupakan suatu kebutuhan umum bagi kita
bagi kita semua. Kalau tidak ada uang, macam mana kita mau beli kue? Kan tidak ada uang, nggak bisa beli kue. Baik, karena kita sudah tahu cara mengelola uang, maka kita harus belajar tentang cara membelanjakan uang. Nah, agar uang ini terkelola, maka kita harus caranya dengan membelanjakan uang. Nah, membelanjakan uang ini harus secara tepat. Misalnya, Bayu mau sekolah, apa yang harus dibeli dulu? Beli dulu pakaian, apalagi? sepatu. Nah, itu yang kita beli dulu. Hal-hal yang penting kita beli dulu. Nggak usah kita mau beli kue dulu, tapi nggak beli baju, pakaian seragam. Nanti macam mana kita mau ke sekolah kalau nggak ada pakaian. Jadi kita harus beli yang penting. Kalau yang penting-penting dibeli, jadi kita bisa pakai baju, seragam, biar nggak beda dari teman-teman yang lain. Masa teman-teman pakai seragam kita enggak, berarti kita harus membelikan yang lebih penting. Nah, itu cara membelanjakan uang yang benar. Jadi kita harus membeli hal-hal yang penting terlebih dahulu, seperti seragam sekolah, buku buat belajar. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis uang. Di sini ada yang sudah tahu apa jenis-jenis uang? Tahu. Apa, ayo jawab. Belanja. Itu bukan namanya jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada dua. Yang pertama uang giral. Yang kedua uang kartal. Ada yang tahu uang giral itu apa? Tidak tahu. Tahu, Bu. Uang giral adalah uang yang berbentuk surat berharga seperti cek, giro, deposito, polis, sertifikat. Ada yang tahu sertifikat? Tidak tahu. Sepertinya adik-adik belum mengetahui. Biasanya nanti kalau pulang ke rumah tanya sama orang tua ya. Ibu, apa sih giro, deposito? Biasa kan ibu itu mau pegang-pegang sertifikat, kayak sertifikat rumah, pasti ibu tahu. Nanti tanya kan ibu di rumah ya. Nah, yang kedua uang kartal. Ada yang tahu apa itu uang kartal? Tidak tahu. Nah, uang kartal adalah uang dalam bentuk kertas dan logam. Yang biasa kita belanjakan di warung, di toko. Biasa kalau logam itu uang apa? Bensin. Iya, uang logam itu yang ini, yang bulat-bulat kecil. Nah, itu namanya logam. Uang 500-an gitu ya, gitu. Uang 200, itu 100. Itu buat belanja yang kecil-kecil. Buat belanja permen. Kalau uang kertas biasanya belanja apa? Barang besar. Yang mahal-mahal. Biasa kalau uang kertas itu dimulai dari uang berapa? Nilainya yang berapa? 1.000, 2.000, apa lagi? 3.000. 3.000 nggak ada. Kalau 3.000 itu kita gabungkan uang 2.000 dengan uang 1.000, baru 3.000 jumlahnya. Ada uang 5.000, uang 10.000, uang apa lagi? 20.000. Kalau Bayu ada uang 20.000, mau dibelanjakan buat apa? Buat buku pensil. Nah, di Bayu ini patut untuk dicontoh. Jadi kalau ada uang itu, kita sebagai pelajar harus membeli hal-hal yang penting terlebih dahulu. Nggak usah kita beli permen dulu. Nanti kalau beli permen malah sakit gigi. Kalau sakit gigi nanti berobat ke dokter. Mau dicabut giginya? Tidak. Kenapa enggak mau? Sakit. Makanya kita kalau punya uang, kalau nggak ditabung,
kita beli hal-hal yang penting terlebih dahulu, seperti buku, biar nanti bisa belajar, bisa nulis, beli pensil. Nah, begitu. Baik, karena kita sudah belajar tentang jenis-jenis uang, sekarang kita belajar tentang manfaat mengelola uang sesuai penggunaannya. Ibu akan tulis di papan tulis terlebih dahulu. Apa tadi materinya? Manfaat mempelajari manfaat mengelola uang sesuai penggunaannya. Di sini ada yang tahu apa manfaat mengelola uang sesuai penggunaannya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ibu sebut karena uang yang kita peroleh dengan susah payah, jadi kita harus digunakan sesuai kebutuhan kita. Kita harus menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus berpoya-poya. Ya. Jadi ada beberapa manfaat mengelola uang sesuai penggunaannya. Yang pertama, dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, dapat membedakan kebutuhan yang penting dan tidak penting. Yang ketiga, hidup tidak boros dan dapat lebih hemat. Kalau misalnya kita dapat mengelola uang dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat, yaitu kita tidak boros. Yang keempat, terbiasa menyimpan uang. Kalau sudah ada uang, bagusnya untuk disimpan terlebih dahulu. Tidak boleh membelanjakan hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Yang terakhir, yaitu hidup menjadi lebih terarah dan terencana. Jadi kalau misalnya kita ada uang, hidup yang berikutnya itu akan terencana. Nah, ibu akan memberi contoh cara mengelola dan membelanjakan uang. Misalnya nih, Bayu pergi ke sekolah, dikasih uang sama ibu 2.000. Bayu cuman belanjanya 1.000 saja. Jadi sisanya ada berapa? 1.000. Kan tadi 2.000. Jadi dibelanjakan 1.000. Jadi sisanya ada 1.000. Kalau ada sisanya 1.000, jadi ditabung. Kalau udah ditabung sampai sebulan, ditabung terus, ditabung sampai sebulan, jadi banyaklah duitnya. 1.000 dikali 30, jadi 30.000. 30 bisa buat beli alat tulis, bisa buat beli buku, bisa buat beli pensil, buat menulis. Jadi kita bisa beli hal-hal yang penting terlebih dahulu. Nah, itu contoh dari cara mengelola uang dan membelanjakan uang. Nah, tadi apa yang sudah ibu tulis di papan tulis sudah dicatat semuanya enggak? Sudah. Nah, telah selesai penjelasan dari materi kita hari ini. Jadi ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi hari ini. Yang pertama, sebutkan pengertian uang dengan benar. Di sini ada yang bisa angkat tangan. Al-Hafiz, coba sebutkan pengertian uang dengan benar. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk nilai, menukar, dan lakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jasa.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan penggunaan uang dengan benar. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Saya. Oke, Bayu, sebutkan. Coba. Membelanjakan uang dengan mendahulukan yang sangat penting menurut kemampuan dan kebutuhannya. Baik, betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan jenis-jenis uang. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, sebutkan, Saudara Bayu, sebutkan. Yang pertama, uang viral. Yang kedua, uang kartal. Betul sekali, tepuk tangannya untuk Saudara Bayu. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan manfaat mengelola dan membelanjakan uang. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa manfaatnya? Manfaatnya. Tidak tahu? Karena tidak ada yang tahu, biar Ibu jawab ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu jawab manfaatnya sekali lagi. Manfaat yang pertama yaitu dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, dapat membedakan kebutuhan yang penting dan tidak penting. Yang ketiga, hidup tidak boros dan dapat lebih hemat. Yang keempat, terbiasa menyimpan uang. Yang kelima, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, hidup menjadi lebih terarah dan terencana. Ibu lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sebutkan contoh cara mengelola dan membelanjakan uang. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Aku, Bu. Hafiz, coba jawab. Contohnya. Anissa. Anissa belanja. Pergi. Anissa pergi ke sekolah. Baik. Ibunya memberi uang. Uangnya 2.000. Anissa belanja 2.000. 1.000. 1.000. Terus? Anissa menabung 1.000. Oh, jadi uangnya setelah ditabung jadi dibelanjakan ya. Dibelanjakan, iya. Tadi IBR Ibu lebih jelaskan lebih jelas lagi tentang contoh cara mengelola dan membelanjakan uang. Misalnya Anissa pergi ke sekolah nih. Anissa pergi ke sekolah. Nah, Ibu Anissa kasih uang 2.000 ke Anissa. Anissa pergi ke warung. Nah, uang yang Anissa pakai cuma 1.000. Tadi 2.000, yang dipakai cuma 1.000. Jadi sisanya 1.000. lagi sisa 1.000. Nah, Anissa ini yang sisanya tidak Anissa belanjakan, Anissa tabung. Nah, kalau sudah 1 bulan, nanti pasti uangnya jadi banyak. 1.000 dikali 30 kan 1 bulan 30 hari. Jadi ditabung 1.000 dikali 30 jadi 30.000. Nah, uang 30.000 tadi yang sudah ditabung Anissa belanjakan untuk keperluan sekolah. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu selaku guru yang mengajar hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk anak-anak semua, apabila pembelajaran berikutnya agar lebih semangat. Ibu tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.